Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali dengan kelompok yang kece, yang benar-benar niat, yaitu kelompok 1 ekonomi pertanian Ibu Dita. Jadi hari ini kita kelompok 1 penelitiannya di daerah Subang, di Pamanukan, di Kecamatan Pamanukan. Kita terjun langsung tanya ke petani mengenai saluran efisiensi pemasaran tentang padi sawah. Oke guys, sebelum kita masuk ke penelitian atau video kita, mari kita kenalan dulu. Nama saya Arif. Saya Indah Dewi. Saya Nabila Rah. Saya Naza Kalista. Saya Rangga Dewi Putra. Kita dari kelompok 1. Usaha tani padi yang dikembangkan oleh petani di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang akan dapat dikatakan berhasil jika produksi yang dihasilkan oleh petani dapat diterima oleh pasar. Pasar merupakan lembaga perantara yang memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun kelembagaan. Sedangkan jalur distribusi atau saluran pemasaran adalah suatu bentuk usaha di mana pihak produsen menawarkan hasil produk kepada konsumen dengan menggunakan sarana yang ada. Dengan kata lain, pihak produsen ingin mendekatkan hasil produknya ke konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis lembaga pemasaran, fungsi pemasaran, saluran pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Sistem padi yang Bapak tanam di sini itu menggunakan padi ladang atau padi sawah ya Pak? Ya, makasih ya. Di Subang ini pada umumnya kita ini karena areal irigasi teknis, jadi bukan di ladang. Ini kita di persawahan yang hamparannya luas. Terus dalam 1 tahun itu kita tanam 2 musim. Ada musim penghujan dan musim kemarau. Di musim sekarang ini yang lagi panen sekarang ini adalah musim penghujan, ya, musim penghujan. Karena memang curah hujannya tinggi pas pada saat kita ini lagi panen raya gitu kan. Varietas yang kita gunakan pada umumnya di daerah Pantura ini, khususnya di wilayah Subang bagian Pantura, adalah varietas IR42. IR42 itu adalah jenis bibit untuk produksi mie atau bihun. Ini bukan untuk konsumsi. Tapi ada sebagian yang menggunakan varietas IR64 alias untuk konsumsi ya. Tapi pada umumnya di sini menggunakan varietas IR42. Kalau untuk harga ini karena memang petani sudah cerdas sekarang ini, khususnya di Pantura ini ya, di wilayah Kabupaten Subang yang ada di wilayah Pantura. Tadi itu saya sudah katakan bahwa varietas yang ditanam itu adalah varietas IR42 sehingga ada perbedaan harga itu. Ketika memang panen raya sekarang ini, itu harga memang anjlok karena memang hukum berlaku itu ada supply demand kan. Iya. Banyak nyuplai ke pasar otomatis kan harga akan turun. Tetapi akan sebaliknya demandnya tinggi, supply kosong pasti harga akan naik kan itu. Nah sekarang supply-nya tinggi, otomatis harga anjlok. Di antaranya adalah apa? Varietas IR64 alias yang untuk konsumsi itu. Ini di mana-mana panen, Indramayu panen, Subang tuh panen, Karawang pun panen. Nah, ini merupakan 3 kabupaten ini adalah kabupaten penyangga stok pangan nasional dan Jawa Barat, gitu kan. Nah, ini Ciherang ini anjlok sekarang. Kisaran GKP harga gabah kering pungut itu di kisaran 38 sampai 400, gitu kan. Kalau varietas IR42 kisaran di harga 45 sampai 48. Jadi ada memang selisih. Terakhir sih Pak, kalau misalnya boleh tahu nih, harga beli oleh penggiling berasnya itu di sini berapa? Lagi harga GKP itu untuk jenis konsumsi antara 38.400. Kalau untuk varietas IR42 itu di GKP-nya harga 45 sampai 48, ya kan? 48. Itu harganya. Kalau dari petani menjual itu harga 45 umpamanya sampai 48 itu adalah harga lepas. Yang jadi beban banyak biaya komponen itu adalah pedagang kan.
pedagang itu mulai komponennya dari mulai biaya kuli panggul, ada mediator itu ada ya, mediator, ongkos mobil, karungnya, sampai ke Jakarta itu biasanya harganya itu per kilonya itu untuk GKP ya, harga per kilo kosnya itu dari semua komponen yang ada itu sekitar 75 sampai 70 lah. Kira-kira harga beli Bapak beras atau padinya dari petani langsung berapa Pak? Untuk jenis IR42 itu tergantung dari kualitas padinya. Iya, grade-nya ya. Ya, cuman sekarang kan musim hujan. Kadang-kadang waktu pengambilannya itu ada yang basah dan ada yang kering, terlalu basah kehujanan kayak gitu. Jadi kalau untuk yang normal untuk belinya itu kisaran 46 sampai 47 untuk IR42. Terus untuk biaya yang dikeluarkan sendiri nih Pak, mulai dari biaya jemurnya, biaya giling, biaya penyusutan, biaya sortasi sampai biaya kemasan itu kira-kira berapa gitu Pak? Kebetulan kan sekarang itu masih hujan, musim hujan, jadi biaya yang keluar itu lebih gede. Karena apa? Biasanya dijemur, sekarang kan harus pakai di oven, jadi antara dijemur sama di oven itu perbedaannya itu kisaran sekitar 20.000. Dari 60.000 misalkan dari dijemur 60.000 udah nyampe ke Jakarta, biaya operasional itu kalau di ovener itu nyampe 80.000 per kintal ke Jakarta. Terus ada biaya transport juga Pak berarti? Ya itu kalau udah sih itu 80.000 itu udah termasuk dari biaya transport. Jadi udah biaya total keseluruhan? Biaya total dari mediator, kuintalnya. dari biaya transport, dari jasa kuli, dari penggilingan, dari karung, itu udah termasuk. Jadi itu menjual berasnya di pasar mana ya? Pasar Induk Cipinang, Pasar Induk Cipinang di daerah Jakarta. Jakarta. Apa langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya? Pada beras di di induk itu harga belinya berapa? Harga belinya saya kalau menjual salah satu mobil itu harganya yang IR42 harganya ada yang 15, ada yang 18. Kalau IR64 ada yang 9.000, ada yang 85. Kalau ketan putih paling menjual 14, ada yang 10.000. Itu kenapa bisa berbeda begitu Pak harganya? Kan beda-beda produksinya kan. Kalau IR42 kan khususnya buat Indomie, Bihun, Berarti buat diproduksi kembali gitu Pak ya? ya produksi kembali. Ketahanan harganya gitu lebih bagus mana Pak untuk ketahanan harganya apakah di IR42, IR64 atau ketan untuk ketahanan harga? Ketahanan harga bagusnya IR42. IR42. Biaya operator kira-kira berapa? Satu mobil 500. Satu mobil 500. Uang bongkar kuli Berarti tenaga kerja ya Pak? tenaga kerja 80.000. Harga jual beras organik bagaimana kira-kira? Kalau Ada nggak di pasar? di sana nggak ada. Oh nggak ada. Pernah nggak sih Bapak ngelakuin penjualan ke pasar modern atau eceran gitu Pak? Ya pernah. Kadang-kadang ada pembeli buat kios kecil, pasar tradisional itu datang langsung ke pabrik di sini. Dan itu harga jualnya mungkin ada beda, cuman kalau dibikinnya sih hampir sama kayak gitu. Jadi misalkan kita jual di pasar gede ke induk 10.000 dan ambil di pabrik itu bisa 98. Jadi
antara kisaran kadang-kadang 15.000 itu beda per kintalnya itu 15.000 itu lain karena bisa mengurangi ongkos yang biasa di Jakarta. Misalkan di Jakarta 80.000 dikurangi 12.000, jadi misalkan kita taruh modal di Jakarta 10.000, ada yang ngambil di pabrik itu kita bisa jual mungkin 9, 8, 7 gitu. Di 8 itu aja. Dan itu permintaannya itu enggak tiap hari, pembelinya itu enggak setiap hari. Iya, pedagang eceran mah itu kadang-kadang seminggu sekali itu ada, dan ngambilnya juga nggak banyak. Nggak seperti kita menjual ke pasar induk, pedagang besar. Kalau untuk pedagang kecil paling ngambil itu 5 kintal, bahkan sampai paling banyak itu 2 ton. Iya, untuk kios-kios. Dan itu pun nggak setiap hari, kadang-kadang ya seminggu sekali ada yang ngambil di sini, ada yang beli. Bapak di sini itu ambil berasnya itu dari tengkulak langsung atau dari pedagang? Ada dari pabrik padi langsung, ada dari tengkulak. Terus biasanya Bapak tuh beli berapa banyak, terus harganya berapa? Terserah mau berapa aja, dibawanya saya beli. Harganya tergantung barangnya, tawar, kalau cocok, beli, berapa. Nah, Pak, kalau ambil barangnya itu dari langsung pedagang besar? Ada, oh enggak, saya kan dari pabrik, kalau pedagang besar kan kita nggak bisa jual lagi. Berarti Bapak Mahal beli itu. pasti langsung dari tengkulaknya ya? Dari pabrik. Terus harga jual beras ke konsumennya berapa? Paling ambil untung tuh dalam satu karung itu 10.000, 5.000. Kita beli harga dari tengkulaknya itu berapa? Per tahun atau per kintalan? Kan per kilo. Oh, per kilo gitu. Kayak CA ini, Cimas ini Per kilonya jangan 8.000. jual 8.000 Per kilo. per kilo ke saya. Saya nanti jualnya paling 8. Mbak biasanya beli beras yang harganya berapa? Oh, saya mah belinya yang 12.000. Ibu biasanya kalau beli beras di warung yang harganya berapa ya Bu ya? Saya biasa beli beras di warung harganya 13.000 Yang liter. yang bagusnya ya? Iya. Oke teman-teman, kita udah kelar wawancara dari petani, dari tengkulak, dari pedagang besar, pedagang kecil, sampai nanti ke konsumen gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai saluran pemasaran, efisiensinya bagaimana. Semoga teman-teman bisa nih mengambil nilai-nilai positifnya dari video kami, dan juga semoga apa yang kita tampilkan ini bisa cerminan gitu bahwa Indonesia itu bisa menjadi swasembada pangan gitu, kayak di periode Orde Baru. Itu aja sih teman-teman. Seperti untuk pamit ya kan. Ya, kita pamit undur diri dari kelompok 1. Kita jauh-jauh ke Subang. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.